Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugni Raina dari SMPN 2 Cikanjur. Saya akan mendongengkan cerita dari buku yang sudah saya baca berjudulkan Prabu Siliwangi. Buku ini ditulis oleh Yuliadi Sukarti dan Usyah Budi. Diterbitkan oleh Pustaka Setia. Jumlah halamannya 124 halaman. Dahulu kala di Keraton Surawisesa lahir seorang putra dari sang raja Ningrat Kancana. Ia diberi nama oleh eyangnya, yakni Pamanah Rasa. Setelah sang eyang memberinya nama, ayahanda pun memberikannya nama, yaitu Sang Jayadewata. Pada saat bayi itu berusia 3 tahun, ibunya kembali mengandung dan melahirkan seorang putri bernama Ningratwangi. Sejak saat itu, perhatian si ibu dan sang ayah mulai terbagi. Hal inilah yang membuat sang eyang mulai memikirkan kehidupan si kecil Pamanah Rasa agar tidak merasa tersisihkan di lingkungan keluarganya. Suatu hari saat Pamanah Rasa berusia 7 tahun, ia dibawa oleh eyangnya. Ananda Ningrat Kancana, aku pinjam Pamanah Rasa selama 10 tahun untuk aku gembleng menjadi calon raja yang tangguh. Hamba hanya menyerahkan semuanya kepada ayahanda Prabu kalau memang itu pilihan yang terbaik untuknya. Selama setahun dalam asuhan sang eyang, Pamanah Rasa banyak belajar tentang cara menguasai diri dengan bersemedi. Setelah itu, dia diajari dasar-dasar tenaga dalam. Anehnya, Pamanah Rasa melahap semua pelajaran itu dengan cepat. Kemudian, secara perlahan, ia diajari ilmu bela diri yang disebut pula silat. Setelah 2 tahun berlalu, sang eyang merasa tidak puas akan ilmu sang Pamanah Rasa. Tiba-tiba Sri Baginda ingat seorang sahabatnya yang ada di Padepokan Nusalarang. Seorang tokoh sakti yang dikenal sebagai Ajar Mental Buana. Pamanah Rasa harus berguru ke sana agar dapat menghayati kehidupan masyarakat kecil di pedesaan. Saat sampai di Padepokan Nusalarang, eyang dan Pamanah Rasa pun bertemu dengan Ajar Mental Buana. Mereka bercakap-cakap di pendopo Padepokan. Pamanah Rasa sendiri mulai membiasakan diri dengan lingkungan barunya. Nama aslinya tak boleh disebut-sebut di lingkungan Padepokan. Namanya dikenal sebagai Purandara. Tak terasa Purandara telah berguru selama 7 tahun di Padepokan Nusalarang. Ki Ajar menyuruh Purandara untuk mengembara selama 2 tahun. Setelah itu, ia harus pulang ke Surawisesa, menghadap ayah dan eyang. Pamanah Rasa mengembara ke daerah Sindangkasih. Lalu ia menikah dengan Putri Ambetkasih, anak dari Ki Gedeng Sindangkasih yang tiada lain adalah pamannya sendiri. Sebelum menikah, Pamanah Rasa diangkat menjadi Raja Muda di Kerajaan Sindangkasih. Dan setelah menjadi Raja Muda, Pamanah Rasa lebih dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi. Namun sayangnya, pernikahan Prabu Siliwangi dan Ambetkasih tidak dikaruniai anak. Setelah beberapa tahun berlalu, dikisahkan Prabu Siliwangi atau Pamanah Rasa ini memperistri lagi seorang wanita yang bernama Subanglarang. Dari wanita ini ia mempunyai 3 orang anak, yakni Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Rara Santang, dan Raden Kian Santang. Dikisahkan bahwa sang istri yang bernama Subanglarang ini adalah seorang pemeluk agama Islam. Begitupun dengan ketiga anak-anaknya yang dididik secara Islam. Sehingga pada suatu hari, sang anak yang bernama Kian Santang mengajak Prabu Siliwangi untuk memeluk agama Islam sesuai dengan keyakinannya. Namun, Prabu Siliwangi dengan terang-terangan menolak ajakan sang putra hingga terjadi pertentangan dan pertumpahan darah. Prabu Siliwangi tidak mau memeluk agama Islam. Diyakini akhirnya ia memilih menghilang atau tilem dalam bahasa Sunda di Leuweung Sancang, atau sering disebut juga Gunung Sancang di Garut. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.